Sementara itu banjir bandang menerjang Kabupaten Sukabumi sejak Kamis malam hingga dini hari tadi. Banjir merendam Pelabuhan Ratu dan ratusan rumah di pemukiman. 1 orang tewas dan 7 lainnya hilang. Hujan deras di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan Sungai Ciapalabuan meluap dan merendam dermaga Pelabuhan Ratu. Arus banjir deras menghantam sejumlah lokasi di area dekat pelabuhan. Indomar, Pelabuhan Ratu, termasuk meluluh lantakan sebuah minimarket di dekat Gade Bangkong. Banjir besar juga merendam lebih dari 100 rumah di perumahan Pratama Indah, Kampung Sumur 7, Kecamatan Cikembar, Sukabumi tadi malam. Di beberapa titik ketinggian mencapai 2 meter. Di tengah hujan deras, para petugas berjibaku mengevakuasi para ibu dan anak-anak menggunakan perahu karet. Jadi udah di atas genteng, banjirnya udah naik banget. Sebagian lainnya bertahan di lantai 2 rumah. Selepas taraweh itu curah hujan emang udah berkali-kali turun, terus pertama air masih kecil karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik. Banjir besar di perumahan ini akibat luapan Sungai Cibojong. Derasnya arus membuat tanggul sungai di belakang perumahan jebol. Data BPBD, banjir besar di Sukabumi mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat diterjang badai, puluhan bangunan rusak dan belasan pohon tumbang. Badai angin kencang menerjang kemarin saat warga menunggu waktu berbuka puasa. Sejumlah bangunan rusak dan menumbangkan pohon hingga menutupi jalan. Kencangnya angin juga membuat beberapa warung takjil porak-poranda. Kita ke informasi lain, pemirsa, gelombang PHK masih terus terjadi. Ribuan karyawan pabrik memproduksi sepatu Nike memecat ribuan karyawannya akibat menurunnya pesanan sepatu. Dua perusahaan besar yang bekerja sama dengan brand Nike terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya akibat berkurangnya pesanan sepatu. Beberapa divisi dalam pabrik dengan total lebih dari 200 karyawan sudah dipulangkan mulai pekan ini. Namun belum ada kepastian apakah akan ada tambahan karyawan yang di-PHK. Baru kemarin itu kan yang pengurangan doang. Kalau yang untuk ada kelanjutannya sih belum tahu. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah mengumumkan PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK sebanyak 1.500 karyawan dan PT Victory Chinglu tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawannya. Sementara itu, sejak 2024, 12.000 karyawan di Provinsi Banten mengalami PHK akibat sejumlah faktor seperti penurunan permintaan produk hingga efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawirawijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat membeli takjil. Petugas menemukan zat pewarna tekstil dalam makanan takjil yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Puluhan makanan takjil yang dijual di 2 pasar di Kota Cilegon diperiksa Balai Besar POM dan Disperindak Cilegon. Petugas mendatangi pedagang takjil dan memeriksa sampel puluhan makanan yang dijual untuk uji laboratorium, di antaranya kolang-kaling, cincau, agar-agar berwarna, tahu bakso, ikan asin hingga pacar Cina. Dari seluruh sampel ditemukan makanan pacar Cina mengandung bahan berbahaya rodamin B atau pewarna tekstil. Petugas pun menggali informasi dari mana pedagang mendapatkan makanan tersebut. Dari mana? Kalau ke pedagangnya langsung diintervensi, langsung disampaikan oleh petugas bahwa hasil uji supaya positif mengandung ini. Warna tekstil pada makanan bersifat racun, bisa memicu kanker hati, kerusakan jaringan organ jantung, usus, ginjal, ovarium, hingga otak. Hindari membeli makanan dengan warna yang sangat cerah dan periksa kemasan serta label makanan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat pembongkaran lokasi wisata hibis fantasi di kawasan Puncak Cisarua Bogor yang diduga menjadi biang kerok banjir Jabodetabek. Emosi lantaran Pemkab Bogor dan Satpol PP dinilai lamban, warga merebut ekskavator dan membongkar bagian depan gerbang wisata.
ditegur dan diminta bubar, puluhan remaja pelaku balap liar melempari rumah warga di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur hingga pagar roboh. Mobil yang terparkir di garasi rumah juga rusak, akibatnya warga trauma dan takut keluar rumah. Asik bermain ponsel bersama teman-temannya usai sholat subuh di masjid, seorang bocah di Cengkareng, Jakarta jadi korban penjamretan. Modus pelaku yang mengendarai motor berpura-pura menanyakan alamat. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Inilah seputar iNews Siang. Lagi-lagi sengketa lahan di Jakarta berujung ricuh, menolak digusur. Ratusan warga di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat mengadang alat berat yang akan membongkar rumah mereka. Seorang mama bahkan pingsan saat rumahnya akan dibongkar. Emak-emak ini pingsan langsung dievakuasi saat berunjuk rasa menolak penggusuran rumahnya di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggusuran ini, ratusan warga sebelumnya sempat mengadang alat berat yang akan digunakan untuk membongkar puluhan rumah. Penggusuran lahan sengketa 22 hektar yang dihuni oleh 2 RW dan 4 RT ini dilakukan setelah salah satu pihak mengklaim memenangkan proses hukum di pengadilan. Sampai saat ini warga mengaku hasil proses hukum belum pernah disampaikan pada warga. Dulu sebelum semuanya tuh bisa menunjukkan surat yang asli seperti itu. Tapi ini sengketa ini udah melalui proses persidangan atau hukum nggak sih Pak? Kabarnya sih udah berlangsung, tetapi hasilnya bagaimana sampai saat ini kita juga belum tahu. Sejumlah bangunan telah dibongkar dan rata dengan tanah. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku penjamretan incar anak-anak. Asyik bermain ponsel usai sholat subuh di masjid. Seorang bocah di Cengkareng, Jakarta menjadi korban penjamretan handphone. Modus pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Pria pengendara motor ini berpura-pura menanyakan alamat kepada bocah yang sedang bermain ponsel di Jalan ZZ Cengkareng, Jakarta Barat. Tanpa disangka, pria ini kemudian merampas ponsel milik korban. Korban berusaha mempertahankan ponselnya mengejar pelaku yang kabur, namun gagal. Banyak teman sama ibu-ibu satu, cuman ibu-ibu satu itu udah lansia. Nah matanya juga udah kurang lihat, jalannya juga udah nggak bisa maksudnya. Makanya dia ngejar, dia megangin bajunya sampai depan sini. Akibat penjamretan, korban mengalami kerugian 2,9 juta rupiah. Namun orang tua korban enggan melapor ke polisi, khawatir tidak ditanggapi. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan.